Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menjaga kita. Kali ini Dapur Dina mau bikin pumpkin chiffon cake atau bolu labu. Ini labu aku beli kemarin ya. Ada temen yang bilang, ada temen yang komen di video labuku itu Sumping Walu kalau nggak salah, Nagasari Labu. Dia bilang katanya di tempatnya labu tuh lagi mahal. Saya belinya kemarin itu pas murah, beli yang segede gini cuman 8.000. Tapi kadang-kadang kita bosen tuh ya, masa labu terus. Jadi sebaiknya dibikin pumpkin labu kukus seperti ini. Labunya saya udah bersihin tadi, saya udah cuci, terus saya potong kotak-kotak, saya kukus. Saya kukus di oven juga bisa sampai dia bener-bener lembut sekali. Ditusuk pakai garpu dia langsung halus kayak gitu. Ditunggu, ditiriskan beberapa saat biar dia agak hangat atau tunggu dingin, terus di blender atau dihancurin gitu aja, seperti ini jadinya. Jadi aku punya seperti ini, aku udah taruh di kulkas, dia awet bisa sampai seminggu ya, 5-7 hari masih bagus. Taruh di kulkas, ditutup di wadah yang tertutup, atau bisa juga taruh di freezer, bahkan di wadah penyimpanan yang bagus, kedap udara bisa sampai 2 bulan. Nah, kalau kita perlu bisa dipakai untuk bolu labu, bisa untuk pancake labu, bisa untuk Nagasari labu, banyak sekali bisa. Daniel dicemelin kayak gini aja, dia suka banget karena ini manis. Jadi langsung aja ke bahan-bahannya. Tentu saja saya pakai labu di sini, yang labu kukus yang sudah saya haluskan. Ini udah di suhu ruangan ya, jadi kalau di kulkas dikeluarin dulu sampai dia benar-benar suhu ruangan. Di freezer pun taruh dulu di kulkas sehari sebelumnya, terus dikeluarin sampai dia benar-benar suhu ruangan sebelum kita bisa pakai. Saya pakai telur di sini. Ini maaf ya, dia udah pecah kayak gini. Usahakan putih telurnya tidak ada air sama sekali, jadi wadahnya ini kering, juga tidak ada kuning telur di dalamnya. Saya udah pisahin putih dan kuningnya. Saya pakai santan di sini, santan instan aja. Gula pasir pakai gula halus juga, kenapa enggak? Saya pakai sedikit, ini adalah perasan jeruk nipis. Kalau nggak pakai juga nggak masalah ya. Yang ini boleh, nggak boleh pakai, boleh nggak perasan jeruk nipisnya. Dan ini adalah minyak biasa yang ada di dapur kita itu, dan tepung terigu serbaguna. Ini diameter yang bawahnya ini 21 cm. Yang atasnya ini diameternya 25 cm. Dia lepasan kayak gini. Kalau punya lo yang lebih kecil, boleh juga. Aku panasin dulu ovenku 170 atau 175 derajat Celcius, api atas bawah, karena oven kecil kayak gini ada pilihan api atas bawah. Pertama-tama kuning telur dengan sebagian dari gula pasirnya, atau pakai gula halus juga bisa, sebagian aja. Aku sisihin, boleh setengahnya, boleh sepertiganya, pokoknya sebagian ya. Kocok dulu sampai warnanya kuning pucat, sekitar 3-4 menit kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi 4 menit dia jadi warnanya kuning pucat kayak gini, dan dia mengental, itu yang saya mau. Sekarang langsung aja di satu tempat ini, santan, minyaknya, dan labunya. Seperti ini kira-kira hasilnya. Langsung aja di adonan kuning telur, saya mau semuanya aja langsung. Udah 1 menit, seperti ini hasilnya. Ini tepung terigunya, langsung aja semua saya ayak, taruh di sini. Aduk rata dengan spatula aja. Nggak pakai lama, asal tepungnya udah menyatu aja, cukup mungkin 30 detik tadi. Kita langsung aja ke putih telurnya. Sebelum saya pakai untuk ngocok putih telur, saya pastikan udah dicuci bersih dan kering. Itu sangat penting supaya putih telurnya itu naik dengan bagus. Langsung aja gula putihnya yang sisa tadi, sekitar 3-5 menit kecepatan tinggi. Sesudah 1 menit, langsung aja jeruk nipisnya. Nggak usah terlalu lama juga, yang penting dia udah putih, pucat, kaku, dan mengkilat kayak gini.
Fungsi jeruk nipisnya tadi itu biar dia kalau keluar dari oven nggak terlalu kempes banget. Ini langsung aja sedikit ya, secukupnya aja putihnya, masukin di bagian kuning. Oh ya, tadi aku kocok putih telurnya itu cuma 3 menit. Dan paling terakhir saya lakukan kocokan putih telur, karena kalau suhu di dapur kita itu terlalu panas, dia akan cepat sekali berair bawahnya dari si kocokan putih telur ini, dia akan langsung berair walaupun udah jadi naik kayak gini ya. Makanya itu yang terakhir banget. Ini harus pelan-pelan sekali, pergelangan tangan santai aja, nggak usah berlebihan ngaduknya, tapi pastikan dia tercampur dengan rata. Sedikit lagi. Ini udah yang terakhir, semuanya langsung. Nah, bagian ini bener-bener aduknya perlahan ya. Pastikan sampai ke dasarnya ya, karena kadang-kadang ada minyaknya itu nggak kecampur dengan baik, tapi tanpa berlebihan juga. Ini langsung aja, saya nggak olesin dengan, tidak perlu diolesin minyak, tidak perlu diolesin mentega dan tepung, semuanya langsung aja sekarang. Biasanya nanti hasilnya ketika dia sudah matang, atasnya tuh kayak akan pecah gitu loh, tidak seperti bolu pandan atau bolu tape. Diratakan yang baik, kayak gini aja. Aku mau ketok di dasar yang kuat sekitar 2 kali aja supaya udaranya itu keluar ya. Sekali lagi. Sudah. Langsung masuk di ovenku. Ovenku udah dipanasin dari tadi. Oke, sekitar 40 menit. Bagian tengahnya bisa ditusuk. Iya, sudah nggak lengket sama sekali, berarti dia sudah matang dengan baik. Ini yang aku bilang tadi bahwa dia agak retak kayak gitu atasnya. Aku akan dinginkan dengan cara dibalik seperti ini. Tada, tada, tada. Wow, cantik sekali. Potong ya. Ini empuk sekali, motongnya pun harus digergaji. Karena kalau enggak dia langsung penyet. Wow, lihat. Ini masih agak anget sih ya, lihat tuh. Ada sedikit labu-labunya itu, karena aku udah blender dia sempurna jadinya. Oh, lagi, anakku, lagi. Gigit sendiri ya. Wow. Wow. Ini benar-benar wow. Ini moist banget. Wow. Kayak susu anget ya. Ini sederhana banget. Dan rasa labunya itu nggak kuat banget, tapi kita tahu ada labu di situ. Teman-teman, ini kalau punya labu, biar nggak kebuang-buang, kalau beli yang gede, mendingan dikukus kayak gitu. Dikukus terus bisa simpan di kulkas atau bahkan di freezer. Kapanpun kita mau bikin bisa tinggal dikeluarin. Sederhana banget. Resep ini harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag dapur teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin Dapur Dina dari awal sampai sekarang, luar biasa. Banyak sekali kita menerima komen-komen yang sangat membangun. Makasih.